Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, kebetulan Hari Raya Nyepi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi buat teman-teman yang menjalani tapa berata di hari Nyepi ini. Semoga kesadaran semakin ditingkatkan dan juga kita bisa mendapatkan hal-hal bermanfaat dari tapa berata ini. Teman-teman, berhubungan dengan hari Nyepi, kita mau berbicara tentang sadar. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya bukan hanya umat Hindu yang mempunyai cara atau teknik untuk memberikan kesadaran kepada diri kita lewat silent moment atau momentum untuk berdiam diri, untuk tidak melakukan kegiatan, untuk sadar, untuk juga tidak terinteraksi dengan kondisi-kondisi yang di luar. Benar-benar lepas dari gadget dan segala macamnya, TV nggak boleh, matiin lampu juga agar tetap tenang dan juga bisa menjalani tapa beratanya dengan baik. Teman-teman, di semua agama juga sebenarnya diajarkan. Kita tahu banyak sekali kita melihat perspektif dalam diri kita sebenarnya untuk belajar tenang. Karena seperti kita sudah ketahui bersama ya teman-teman, bahwa kesadaran diri, menenangkan diri untuk melihat dunia ini apa adanya, untuk melihat perspektif dari sisi yang lebih tenang, lebih slow, lebih membantu kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita bisa lebih rileks, lebih tenang. Dan itu tentunya berhubungan dengan sistem saraf pusat kita, yaitu amigdala, yang mempunyai koneksi yang sangat erat dengan kecemasan kita. Kalau kita terlalu terburu-buru, kalau kita terlalu aktif otaknya, nggak bisa diem, selalu bergerak mencari sesuatu, selalu mendapatkan informasi, selalu mendapatkan stimulasi dari luar, maka otak kita ini akan lama-lama kelelahan. Sehingga kita perlu silent moment atau metode berdiam diri untuk bisa membantu kita lebih baik lagi. Semua agama mengajarkan dengan sembahyang, sholat, saat teduh, meditasi, ya, kemudian juga berbagai macam teknik mindfulness yang diajarkan oleh banyak agama. Saya sendiri sebagai seorang Buddhis banyak membantu diri saya dengan belajar mindfulness. Bagaimana saya bisa mengerjakan sesuatu, melambatkan sesuatu, agar bisa melihat apa adanya. Teman-teman juga yang menjalankan sholat, kemudian juga melakukan zikir, ada teman-teman yang melakukan sembahyang, berdoa, dan saat teduh, ini merupakan saat-saat di mana kita bisa melihat diri kita itu melambat, melihat apa adanya, tidak terburu-buru, fokus pada apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Dan ini tentunya tidak mudah. Kita perlu melatih diri kita. Karena begitu sibuknya kita, begitu luar biasanya keadaan diri kita, membuat kita agak kesulitan untuk bisa menikmati, dalam tanda kutip, silent moment ini. Banyak di antara kita yang mungkin ya, sebagian itu merasa terburu-buru. Ya, terkadang saya juga berbicara kepada teman-teman dengan nada yang lebih buru-buru. Terkadang saya ingin menjelaskannya lebih pelan supaya teman-teman bisa memahami. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Kita yang ngedengerinnya bosan. Kenapa? Karena kita ya seringkali atau terbiasa lebih deman atau lebih suka yang cepat-cepat. Ya, kita tuh kepingin tuh cepat-cepat semuanya melakukannya dengan segera. Hal inilah yang membuat otak kita tuh terbiasa dengan sesuatu yang cepat, instan, segera. Ya, bukan cuma makanan yang instan ya, atau misalnya fast food yang cepat, tetapi juga semuanya pengen cepat. Apalagi sekarang dengan teknologi yang makin canggih, kita merasa semuanya tuh serba cepat. Nah, ini tidak dapat diimbangi oleh otak kita yang sebenarnya nggak banyak berkembang dari sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, otak purba kita akan lebih dominan menghadapi situasi sekarang daripada prefrontal cortex kita atau otak modern kita. Inilah yang menyebabkan sebenarnya problem terkait dengan kecemasan. Banyak di antara kita itu yang akhirnya cemas karena otaknya itu selalu dalam mode on fire-nya itu untuk fight or flight.
untuk berhadapan dengan atau untuk segera melakukan lari dari masalah tersebut. Dan ini yang sering kali menjadi problem ya buat teman-teman ya. Banyak di antara kita yang munculnya pada dasarnya itu kekhawatiran yang berlebihan karena kita nggak bisa mencapai segera sesuatu itu. Ada deadline, ada pengharapan dari orang lain, bagaimana orang lain itu bisa membantu diri kita supaya lebih cepat gitu ya. Dan ini yang menjadi kesulitan buat kita semua untuk belajar silent moment. Nah, untuk itulah secara perspektif spiritual kita harus membantu diri kita. Kita harus menjalankan ajaran-ajaran yang telah dituliskan sebenarnya dari ribuan tahun yang lalu. Ya sudah tahu sebenarnya ada puasa, ada sembahyang, ada zikir, ada berdoa, ada menyepi seperti sekarang ini, ada saat teduh, ada meditasi. Ya, hal-hal seperti inilah yang membantu kita untuk lebih melambatkan. Makanya nggak heran kalau masuk bulan puasa, ya saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ya nantinya minggu depan ya, minggu ini ya, minggu ini hari besok ya, itu semoga teman-teman bisa menjalaninya dengan baik ya, dengan ikhlas, dengan sabar dan penuh kesadaran bahwa apa yang dijalaninya ini adalah sesuatu cara untuk kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Dan harapan kita bersama tentunya setelah Ramadan, setelah menjalankan tapa brata, setelah menjalankan meditasi, setelah sembahyang, setelah melakukan upaya-upaya untuk menyadarkan diri kita, kita akan menjadi jauh lebih baik ke depannya. Kita akan lebih tenang, lebih jauh dari rasa kecemasan yang tidak perlu, dan akhirnya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa diterima ya. Kalau teman-teman merasa ini kecepatan, lambatkan ya. Teman-teman kan lihat ada cara melambatkannya ya, di sebelah kanan itu speednya dikurangin jadi 0,5 atau misalnya 0,75 ya. Atau terlalu cepat ini boleh di pelan-pelan aja, skip aja juga nggak apa-apa. Tujuannya untuk melatih diri kita juga untuk bisa membantu lebih baik lagi. Jangan cuma teori, jangan cuma bisa baca mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya dan teman-teman juga selalu berusaha untuk menjalankannya. Tidak ada yang dibilang expert dalam hal ini. Saya pun masih kadang-kadang merasakan terburu-buru, kepingin cepet-cepet, kepingin semuanya serba selesai. Dan kalau nggak ada rasa seperti itu, datang kadang-kadang merasa kok jadi loyo. Nah ini nih tantangan kita di zaman modern ini. Ketika kita pengen terburu-buru tapi kita berharap segala sesuatu serba cepat tanpa memikirkan bahwa itu punya dampak terhadap kesehatan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.